Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya, teman-teman semua, adik-adik semua? Baik kan? Alhamdulillah ya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi Allah. Oke, yang pertama, mari kita akan bahas atau kita akan melanjutkan materi kemarin. Minggu kemarin kalian sudah perkenalan, saya sudah perkenalan, kita sudah sedikit membahas tentang teks berita meskipun hanya sekilas. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang teks berita. Jadi bisa lihat ini slide-nya nggak bagus-bagus sangat, nggak apa-apa, yang penting materinya. Oke. Yang pertama, langsung saja ya, karena kita terburu-buru karena nanti keterbatasan kuota dan sebagainya. Kita akan percepat materinya, insya Allah. Yang pertama kita akan bahas tentang berita. Dari mana? Dari pengertian dulu ya. Kira-kira apa sih pengertian teks berita? Tentunya adik-adik sudah pernah lihat berita ya. Berita adalah laporan suatu peristiwa atau kejadian dalam tanda kutip menarik. Oke, harus menarik. Berita itu memang harus menarik. Kalau tidak menarik maka berita itu tidak menjual. Tetapi banyak hal yang akhirnya kita terjerumus dalam suatu lubang yang negatif, yaitu menarik tetapi dia sebenarnya adalah hoax atau tidak sebetulnya atau bohong. Maka kita harus bisa menyaring teks berita yang masuk pada kita. Apalagi pada saat ini banyak berita-berita hoax yang menyebar di media sosial, WA, Facebook dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Yang disampaikan kepada khalayak ramai melalui berbagai media. Medianya tulis, cetak, sekarang WA, Facebook, YouTube, atau televisi atau yang lainnya. Ya, kayak ini ada sponsornya, nggak apa-apa ya. Intinya berita adalah satu laporan yang menarik. Tetapi ingat, karena kita ini zaman sekarang banyak yang bohong, maka kita harus bisa menyaring dan memilah. Jangan sampai kita terbawa arus. Oke ya, yang selanjutnya sifat berita. Apa sih sifat berita? Yang pertama adalah menarik. Jadi kan menarik kan? Karena kalau tidak menarik biasanya berita itu biasa ini, bosan, tidak ada yang lihat. Yang kedua aktual. Aktual itu apa? Aktual itu masa kini atau up to date. Berita 20 tahun yang lalu dibawakan sekarang. Laku nggak? Ya nggak laku. Berita 20 tahun yang lalu, ya kan? Berimbang atau objektif. Ini sekarang yang sulit. Sekarang kalau berita itu sekarang terbawa kepentingan yang buat berita. Maka sebenarnya itu salah, maka kita harus bisa, kalau nanti adik-adik ada yang jadi jurnalis, maka Anda harus bisa berimbang atau objektif, jangan membela satu pihak. Yang keempat, padat dan jelas. Nah, teks berita itu harus padat dan jelas. Jangan bulat kayak saya, bulat ya. Karena kebanyakan guyon. Oke, kita lanjutkan ya. Menarik, aktual, berimbang, dan padat dan jelas. Unsur. Mana unsurnya? Unsur berita. Ting. Wah, ini sponsor dulu ya. Unsurnya kemarin kita sudah bahas sebentar, sedikit, yaitu yang pertama what, atau kita sebut 5W 1H. What, who, when, where, why, how. What apa yang terjadi, maka berita harus ada. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, kenapa, dan bagaimana. Ini 5W dan 1H. Ini adalah unsur berita. Padat, jelas, tetapi harus mengandung ini 5 unsur ini. 5W, 6 ya. 5W, 1H. What, who, when, where, why, how. Mohon maaf ya bahasa Inggrisnya belepotan, memang saya orang Jawa. Oke. Yang selanjutnya langsung ke mana nih? Struktur ya. Karena kita percepat ya strukturnya. Twing. Oh ya, Adik nanti slide ini silakan kamu catat ya, kamu pause, kamu catat mana dari awal pengertian.
unsur, sifat, dan sekarang struktur. Kamu catat di buku catatan Anda ya. Struktur berita itu sebenarnya ada 3, judul, teras, sama isi. Judul itu berisi apa sih? Judul itu ya berisi, awalnya itu judulnya apa? Apa judulnya yang lagi hot? Ngawi sudah terdampak atau berdampak dengan COVID atau apa judulnya? Seorang supir di Ngawi jatuh meninggal mendadak di rumah makan. Berita, ya kan? Struktur ini judulnya atau strukturnya itu melambangkan piramida terbalik. Kenapa? Jadi di depan, di atas itu mesti penting. Jadi judul itu yang penting. Biar orang tuh langsung ngeh, judulnya apa sih? Itu berarti ya, judulnya apa? Penting sekali. Yang kedua, teras berita, berisi tentang apa? Berisi tentang what, when, where. Apa, siapa, kapan, di mana. Ini. Jadi yang pertama penting. Jadi di sini juga penting. Ini penting pertama ya, penting. Isinya yang lain. Terus nanti isi beritanya itu tentang why dan how. Ini mengapa dan bagaimananya ini menjadi tidak penting. Jangan terlalu panjang di sini. Karena intinya tuh di sini ya kan. Nah, intinya di apa sih beritanya itu? Di mana, siapa? Nah, ini yang penting. Unsur kepentingannya itu semakin ke bawah semakin biasa. Bisa dipahami ya? Silahkan dicatat, nanti di slide-nya di pause-pause nanti dicatat. Oke, kita lanjutkan tentang unsur kebahasaan. Ini kita agak cepat ya, karena saya kemarin bikin video untuk kelas 7 lama, jadi panjang. Sekarang kelas 8 kita percepat. Yang pertama unsur kebahasaan berita, yaitu menggunakan bahasa baku. Ingat kalau kalian membuat berita, kalian harus menggunakan bahasa yang baku, ya, bahasanya harus baku. Karena kalau tidak baku, kenapa? Berita harusnya menggunakan bahasa baku disesuaikan dengan tujuan penyimak agar semua penyimak bisa memahami isi berita dengan baik. Kalau tidak baku nanti gimana? Ya, repot. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Penulisan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Contohnya, ada 9.960 kendaraan yang diminta putar balik selama operasi ketupat ini, kata AKBP Panatal Huta Juli. Ini ada kalimat langsung. Jadi di berita itu kalau bisa tuh ada kutipan-kutipan langsung dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, kutipan langsung itu biasanya dikasih titik 2. Ini salah ya ini. Ini hanya 1 ini, ini 2 ini kan gandeng ya. Ya kayak gini mungkin. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya. Coba lihat contohnya. Sejumlah staf Jenderal Sukiro mengatakan bahwa Jenderal Sukirno sudah pulang. Ini Sukirno ini. Ini kurang 1 huruf. Sukirno ya. Bahwa ditandai dengan kata penerang bahwa. Biasanya ini ada di berita. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Ditandai dengan kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, praduga, berkesimpulan. Contohnya mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Jadi ini kata kerja mentalnya ditandai dengan ini, kalau pengunjungsinya ditandai dengan bahwa. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi ada keterangan waktu. Jadi dalam berita itu biasanya ada sekitar pukul kejadiannya kapan, ini kan ada keterangan waktu dan keterangan tempat di mana. Nah, pasti ada ya. Jadi karena memang ada unsur when, where, ya kan ada di mana dan kapan. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan ditandai dengan adanya kata kemudian, sejak, setelah, awalnya. Ini di dalam nanti di peristiwa, urutan peristiwanya ini ada di sini. Bagaimananya itu ada. Kenapa dan bagaimananya itu biasanya ada konjungsi temporal. Contohnya, ia datang diantar ibunya naik sepeda motor setelah itu. Nah, ada kata setelah. Ditinggal lantaran ibunya bekerja sebagai karyawan pengeringan ikan. Selesai pembelajaran, Dimas diantar wali kelas sampai rumah. Ada kata penggunaan konjungsi temporal. Ingat, ini adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Kalian bisa catat
Kalau belum jelas bisa lihat di paket atau ini slide-nya diulang-ulang, pause dan sebagainya. Tugasnya adalah pertama Anda harus catat semuanya dulu ini. Catat dulu. Nah, oke, setelah itu baru kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya, ingat tugasnya yang pertama catat ya, catat dulu, nanti catatan akan kita kumpulkan, nanti kalian kumpulkan, nanti akan saya lihat. Catatan ke Anda. Yang kedua, buatlah berita sendiri. Silakan buat berita sendiri, nggak boleh nyontoh ini. Ini harus berita buatan kalian sendiri. Terserah. Ya. Nah, nanti berlatih untuk membawakan berita tersebut sebagai personal berita di televisi. Terus rekamlah pembawaan berita. Ini untuk 2 dan 3, ini tugas nanti minggu depan ya. Minggu depan slide-nya berhenti, kalian tinggal kerjakan ini. Yang pertama kalian catat dulu hari ini, terus kalian buat teks berita sendiri, ingat sendiri. Terus minggu depan baru berlaku. Oke? Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.